Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rena Herlina. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kointegrasi dan juga ECM. Nantinya kita akan langsung melakukan uji coba di RStudio. Nah, apa itu kointegrasi dan ECM? Kointegrasi adalah kondisi di mana kombinasi linear dari dua atau lebih variabel yang masing-masing tidak stasioner pada level, tapi stasioner pada phase difference. Nah, ini tuh menandakan adanya hubungan jangka panjang antar variabel. Nah, ECM sendiri atau Error Correction Model merupakan mode ekonometrik yang digunakan ketika terdapat integrasi. Jadi, memang harus stasioner pada first difference gitu. Nah, ini tuh untuk menangkap dinamika hubungan jangka pendek sekaligus penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Nah, mengapa digunakannya ECM? Yaitu jika hanya menggunakan regresi biasa pada data tidak stasioner atau keintegrasi memastikan bahwa hubungan antar variabel adalah valid secara ekonomis dalam jangka panjang. Atau juga ECM ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel merespons gangguan jangka pendek dan kembali ke keseimbangan jangka panjang. Nah, kapan digunakannya? Yaitu di saat variabel tidak stasioner di level tetapi stasioner di first different, atau ada indikasi hubungan jangka panjang antar variabel, atau juga ingin menganalisis dampak jangka pendek dan panjang dalam satu model. Nah, di mana digunakannya yaitu digunakan dalam analisis time series ekonomi. Misalnya, permintaan uang real, hubungan antar PDB dan konsumsi atau investasi, analisis pasar keuangan, atau juga data ini tuh memang cocok untuk data dengan frekuensi rendah dan rentang waktu panjang, seperti bulanan, tribulanan, atau juga tahunan. Nah, siapa yang menggunakannya? Umumnya itu digunakan oleh peneliti ekonomi, analis data dan keuangan, atau akademisi maupun mahasiswa. Nah, ataupun lembaga-lembaga ekonomi dan perbankan. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu ada beberapa poin, di antaranya ada kointegrasi dan juga ECM melalui beberapa step dalam kointegrasi dan juga ECM. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung saja ya melakukan uji coba di RStudio untuk ECM sendiri. Nah, kita buka dulu RStudionya. Di sini saya sudah menyiapkan skrip yang akan kita pakai ya teman-teman. Jadi agar memudahkan kita juga biar nggak usah ngetik gitu. Jadi tinggal langsung di run aja. Nah, pertama-tama kita harus meng-up dulu data yang akan dipakai. Klik file, terus import dataset, terus klik yang from Excel. Nah, di sini langsung klik browse. Terus pilih, saya nyimpan di bagian download. Terus pilih yang data HMFix. Terus tunggu datanya sampai dia ada. Nah, ini di bagian karakternya ubah jadi numerik. Terus untuk nama datanya kita persingkat aja jadi data. Terus kita import. Nah, datanya udah ada ya teman-teman. Terus kita balik ke sini. Teman-teman kalau misalnya mau buat script di sini bisa langsung klik aja yang script ini. Nah, di sini pertama-tama kita akan menginstal package yang bakal kita gunakan nantinya. Jadi teman-teman harus menginstal package-package ini gitu. Jadi harus semuanya terinstall gitu sampai terchecklist juga agar bisa digunakan. Wajib ya teman-teman, jangan sampai ada yang nggak digunakan. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal ya, jadi tinggal di run aja. Terus cek lagi gitu apakah package-nya sudah terchecklist atau belum. Nah, di sini kita akan melakukan yang selanjutnya yaitu melihat import data. Kita run aja. Terus kita bakal melihat plot data yang kita punya. Nah, di sebelah kanan bawah, di sini sudah ada plot data yang kita punya. Di sini ada impor yang di bawah impor dan juga kurs yang di atasnya. Nah, juga tahunnya sudah terlihat juga. Nah, ini supaya kita memudahkan untuk melihat
grafik yang ada pada data kita. Jadi bisa dilihat, tidak perlu dilihat dari nilainya gitu. Nah, kita lanjut untuk mengubah data menjadi time series. Nah, lanjut terus kita run. Nah, kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini perbedaannya sudah dilihat bahwa kalau misal di bagian tahunnya itu sudah terhapus ya. Dan tinggal variabel kurs sama impornya aja. Jadi kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Terus kita lihat visualisasi datanya. Nah, di sebelah kanan mungkin yang berubah cuma namanya aja ya teman-teman. Untuk plotnya masih sama karena datanya masih sama. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan cek stasionaritas data dengan ADF test. Intinya kita melihat apakah data kita itu stasioner di first difference atau di tingkat level. Nah, langsung aja kita run. Ini kita langsung uji ADF ya. Oke. Nah, di sini dilihat bahwa untuk kurs di level itu ternyata tidak stasioner karena p-value-nya lebih dari 0,05. Kalau misal p-value-nya lebih dari 0,05, maka dia tidak stasioner. Jadi diharuskan kita untuk melakukan first difference. Nah, jadi kita bakal langsung melakukan first difference untuk menstasionaritas data. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwa untuk selanjutnya karena kita sudah mau first difference kan untuk bagian kurs berarti di sini nilainya untuk value-nya itu 0,01 di mana dia sudah kurang dari 0,05. Jadi dia dikatakan sudah stasioner di first difference. Terus kita cek juga di bagian impornya ya, teman-teman. Dan impor di sini terlihat ya. Untuk p-value-nya itu lebih dari 0,05. Jadi dia juga tidak stasioner di tingkat level, maka harus melakukan first difference. Nah, sini kita langsung run aja. Di sini sama ya seperti tadi bahwa nilai value-nya untuk impor itu di 0,01, dia di bawah dari 0,05, maka memang keduanya stasioner di first difference. Terus kita selanjutnya akan melihat regresi jangka panjang. Nah, kita lihat. Nah, untuk regresi jangka panjang sendiri itu bertujuan untuk melihat hubungan jangka panjang antara kurs dan juga impor. Untuk hasilnya sendiri di sini untuk intercept-nya itu ya di 1,374 dan juga value-nya ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kurs ketika impor itu bernilai 0. Nah, untuk impornya sendiri koefisiennya 9,989 dan juga value-nya 0,691. Ini tidak signifikan ya. Jadi artinya perubahan pada impor tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan kurs dalam model ini. Nah, selanjutnya kita akan mengambil residual dan uji stasionaritas datanya. Nah, di sini kita langsung run, terus ini run juga. Nah, untuk di bagian sini itu di equivalennya kan menunjukkan minus 2,8058 dan juga p-value-nya itu 0,2472. Nah, kalau misal p-value-nya kan dia memang tidak signifikan ya karena dia lebih dari 0,05. Jadi kita tidak dapat menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa residual tidak stasioner. Artinya residual dari model ECM ini tidak stasioner pada level pertama. Nah, selanjutnya kita mengubah dulu residual ke time series. Sini. Terus. Oke. Nah, kita buat like variable dulu. Ini kita buat itu untuk masukkan yang lainnya nanti ya biar dia ke detect gitu. Terus kita masukkan ke time series, terus gabungkan objeknya. Nah,
langsung kita melakukan estimasi ECM. Ada dua model, yaitu mode umum dan alternatif. Nah, sini kita lihat summary-nya dari ECM. Nah, untuk ECM pada regresi ECM 1 ini, koefisiennya kan di sini ada di 0, minus 0,000995 dan juga value-nya tuh dia 0,393, itu berarti memang tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa perubahan pada impor itu tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan kurs di periode berikutnya. Dan juga untuk ECT satunya itu di minus 0,2285. Terus di sini p-value-nya itu di 0,001. Di sini untuk ECT satunya dia itu signifikan ya, karena dia kurang dari 0,05. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa jika ada deviasi dari keseimbangan jangka panjang, maka ada penyelesaian negatif di ke arah keseimbangan tersebut. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan yang model alternatifnya untuk ECM sendiri. Kita run aja, terus kita run yang ini. Nah, di sini untuk yang model kedua itu koefisiennya di minus 2,294 dan juga p-value-nya di 0,001. Di sini dia cukup signifikan ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa nilai lag atau perubahan masa lalu yang tadi tuh dari kurs mempengaruhi kurs saat ini. Terus kalau misal untuk L1 impor itu dia di estimate-nya itu 2,557 dan juga value 0,191. Ini menunjukkan tidak signifikan ya. Jadi memang perubahan masa lalu dari impor itu tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kurs. Nah, itu artinya kesimpulannya pada model ECM ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kesalahan dalam keseimbangan jangka panjang. Terlihat dari ECT yang satu tadi. Nah, tetapi tidak ada pengaruh signifikan dari impor dalam jangka pendek atau lagi satu periode gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, di sini ada uji homoskedastisitas sama autokorelasi. Nah, kita bakal lihat dulu untuk uji homoskedastisitasnya. Sini kita langsung aja. Nah, untuk homoskedastisitas ini nilai p-value-nya itu di angka 0,003 yang menunjukkan adanya heteroskedastisitas atau varians kesalahan tidak konstan gitu. Ini berarti model ini mungkin memiliki masalah heteroskedastisitas yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya nanti. Terus kita lanjut melihat uji autokorelasinya ya. Untuk uji di sini sendiri nilainya p-value itu di 0,3736 gitu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi atau tidak ada korelasi antara residual pada periode yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi alternatif ARDL. Di sini kita langsung aja run, terus kita run lagi. Nah, untuk ARDL sendiri itu menunjukkan kursnya itu dan impor ini memiliki hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Tapi impor tidak signifikan pada tingkat jangka panjang karena p-value-nya itu di 0,91368 gitu. Dia tidak signifikan gitu. Sedangkan untuk kita melihat lagi uji bond test-nya. Nah, kalau untuk uji bond test sendiri ya, dia ada p-value-nya di 0,04304 gitu yang menunjukkan ada kemungkinan kointegrasi antara kurs dan juga impor karena dia nilainya signifikan gitu. Kurang dari 0,05. Nah, kita bakal melanjutkan ke yang selanjutnya untuk melihat bentuk persamaan ECM dari ARDL tadi. Ini kita run lagi. Nah, terus kita run. Kita bisa lihat ya untuk hasil dari persamaan
eee, ECM dari ARDL sendiri. Dia untuk nilai kursnya sendiri, dia di -2,294 dan juga di estimate-nya itu impornya di 2,557 dan juga untuk value-nya itu di 0,001 dan juga di 0,191. Jadi untuk hasil dari model ARDL sendiri itu juga memberikan persamaan ECM yang menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kesalahan jangka panjang. Itu meskipun tidak ada pengaruh signifikan dari impor dalam jangka pendek itu. Nah, untuk ringkasan keseluruhannya sendiri ini yang pertama itu tidak ada hubungan signifikan antara kurs dan impor dalam regresi jangka panjang. Kedua, itu kedua variabel ini menjadi stasioner setelah first difference. Dan juga ketiga, itu model ECM sendiri menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kesalahan jangka panjang atau ECT1 yang pertama tadi. Nah, tetapi tidak ada pengaruh signifikan dari impor. Nah, yang terakhir juga itu terdapat indikasi kointegrasi antara kurs dan juga impor berdasarkan uji bonds. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.